Benar. Ini jadi bencong betul gitu. Hah? Bukannya Tom Kurus itu dia yang pemerannya. Kita udah mulai toh. Kita mulai bincang-bincang di sejarah teater topeng Pontianak. Oke, siap. Seram dah. Enggak mau kok sedih gitu, Aku kira jumpa kau udah lama dah. Kira-kira 44. Jadi kita kenalkan lalu ya. Ini ada apa ya namanya? Founder. Pendiri teater topeng yang sudah sekian lama tidak berjumpa dan beraktivitas dan berkumpul-kumpul. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Di sebelah kiri saya ini ada Bang Budi KC. Tepuk tangan lo. Mana tepuk tangan? Tepuk tangannya. Ini Bang Budi KC merupakan pendiri juga di tahun 1998. Kemudian sebelah kirinya, Bang nama topnya sih Bang N, nama tidak topnya Hendra Juhaidar. Terus di sebelahnya Bang N, ini ganteng, orangnya sangat ganteng sekali, banyak dicintai gadis-gadis di zamannya. Bang. Nama tidak bekennya Basilus Andreagas, itu nama sekolahnya. Dah, kita cerita mulai, siap? Siap. Jangan serius-serius lah. Ayo lanjut. Kita cerita, waktu kemarin kan kita udah buat nih konten tentang sejarahnya ternyata. Belum bawa amnesia jadi agak sedikit lupa. Jadi makanya saya ajak, yuk kita buat lagi yang lebih seru lagi gitu. Lebih update lah. Ini Bang Budi dulu nih, mungkin yang paling muda nih kebetulan Budi di saat ini. Tapi enggak tahu ingatannya masih muda. Enggak mudah-mudahan amat sih. Aku udah cerita waktu berdiri dulu tuh asal muasalnya gitu loh. Artinya kan versi kita bicara sejarah ya, sejarah topengnya kan. Yang saya ingat tapi karena saya kan banyak lupanya. Wajar lah. Nah, wajar kan, udah tua nih kan, udah banyak kreditnya. Kecuali yang pasti kalau kita ngomong sejarahnya topeng ya kita enggak hanya bicara soal topengnya sendiri. Kita kalau mundur ke belakang lagi, sebetulnya topeng itu awal mulanya itu kebanyakan anak-anak ekonomi. Betul nggak? Ya, ekonomi Untan. Ekonomi Untan. Iya betul, Fakultas Ekonomi Untan. Fakultas Ekonomi Untan di mana itu kemudian salah satu teman kita waktu itu Bang Beben itu aktif di dapur teater, narik kawan-kawan ke dapur teater, ya kan? Kemudian itu seingat saya, kalau saya pribadi itu saya ingatnya saya gabung ke dapur teater itu tahun 97. Sedangkan kawan-kawan yang lain mungkin 95 atau 96. Budi sama ini angkatan kan? 97. Kami masuk ke dapur teater 97. Sibas 90. Kita itu terlibat awal itu ditarik untuk parodian itu di Gedung Juang. Betul, Gedung Juang. Gedung Juang saya jadi orang gagap waktu itu. Ya. Bang Bas jadi tentara waktu itu. Ya, Bang Bas jadi tentara, siapa kan? Aku tak jelas waktu itu. Pokoknya pakai baju pejuang lah. Nah, setelah itu 96 kalau nggak salah tuh kan. 96, 97 kita 96 itu saya nggak berani langsung gabung ke dapur teater karena kayaknya latihannya mengerikan. Karena ya Bang Yusuf kan main keras ya, sampai ngelempar itu asbak ke seram nih teaternya gitu kan. Jadi tapi ketika udah ngerasakan asiknya 96 di walaupun cuma parodi bentuknya, 97 saya gabung. Nah 97 kita produksi di dapur teater itu ada Cinderella, kemudian ada juga syuting dengan pihak TPRI dan BKKBN.
apa tuh? Mentari di atas teratai. Iya, Ya kan, Mentari di judulnya. atas teratai atau oh iya betul. Itu Teratai di belum atas Mentari. itu belum dapur teater. Belum. Itu masih Dapur dapur teater. teater. Itu masih dapur teater. Belum Dia topeng itu ya? Mentari di atas teratai itu di akhir 97. Kemudian saya anggap kejadiannya itu adalah kita berpisah dari dapur teater karena perbedaan pandangan soal ini Materi. pendekatan teater terhadap masyarakat penontonnya. Jadi kita mungkin lebih cenderung ke komedi waktu Ya, itu. materinya aku Gimana pengennya sih kita komedi, ngerangkul Waktu itu dapur cenderung ke serius ya. ya dapur cenderung Karena kita nih Enggak kali. enggak, karena kita nih waktu itu masih muda-muda, Iya. masih suka nak melawak. Masih suka. Melawak itu kan dalam upaya untuk memikir hati wanita. Iya tuh. Aku enggak ya. Enggak, enggak. Kayaknya cuma kau lah Bud yang punya itu. Iya. Yang punya misi Kayaknya dia kayak sendiri gitu. ya. Udah agak kau yang paling playboy. Dia nggak perlu teater pun udah ada playboy kan. Jadi itu. Jadi kalau Budi itu ngapa waktu itu kepengen dia udah. Aku kan waktu itu Budi di dapur teater. Habis itu udah kenapa mau gabung ke topeng? Karena sebagian besar Teman-teman. kawan-kawan Keren ya. pengen bentuk ya itu sih inisiasinya memang Bang Beben ya kan, dari Bang Beben ya kan. Lalu Jadi itu kita lah ya. buat, nah, kita ya gimana enggak lah ya kan. Nanti Kawan-kawan sebagian besar di situ. Iya. Kalau enggak salah aku, Ben. sebelum aku sama Budi masuk ke dapur teater, kita juga waktu itu perlu waktu tuh, Bud. Perlu waktu buat ngelihat kalian latihan. Lumayan lama juga, beberapa kali mondar-mandir gitu kan, ngelihat gitu. Awalnya enggak berani juga, Ibu. Sampai akhirnya terus didekati sama Beben, akhirnya kita ya cobalah gitu, datang masuk. Nah, itu 97 masuk dapur teater. Force the first time. Kami berdua ini kan anak band nih. Nah, Oh ya. itu dia yang perlu kau perhatikan. Jadi kami nggak perlu masuk ke dapur teater untuk Harisma, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu karena anak band. Nah 98 kalau nggak salah aku ceritanya emang kita ada dikit masalah lah. Ada beberapa hal yang nggak setuju dengan manajemen dari dapur teater. Akhirnya kita ramai-ramai waktu itu, ramai-ramai sih kalau nggak salah lebih dari 11 orang. 100%. Oh enggak. Hampir 98%. Hampir semua. Kalau nggak salah yang tinggal di dapur teater tinggal 2 orang waktu itu. Iya kan? Yang senior-seniornya. Oh iya lah. Bang Yosep sama Bang Fitra. Iya. Ya gitu. Yosep. Enggak, sebenarnya enggak. Ang Beben. Waktu topeng itu pertama kita sepakat memakai nama topeng yang oleh EN nama topeng itu dibuat oleh EN. Waktu sepakat itu mau memasukkan unsur-unsur siapa di situ kan, ketua atau apa segala. Nah, itu tuh saya menolak di rumah Rami, saya menolak. Rapatnya di rumah Iya. Rami ya rapatnya. Kenapa menolak? Karena waktu itu kan saya penanggung jawab properti di dapur teater. Jadi waktu itu saya sampaikan kalau saya masuk ke topeng juga berarti properti yang saya pegang harus diserahkan ke dapur teater. Nah topeng bergerak akan sangat tidak ada properti, nol sama sekali. Karena kita masih. Jadi waktu itu saya bilang saya tidak masuk ke dalam kepengurusan, tapi saya akan membantu Cukup. dengan ya propertinya dapur teater. Saya tidak masuk topeng, tapi saya ikut rapat dari Sampai pernah buat Sampai membantu pementasan. Iya juga main dia buat kan. naskah juga pernah kan. Iya. akhirnya setelah itulah kan, tapi awal-awalnya memang keputusannya saya tetap Iya, di gitu. dapur teater. Waktu itu pas rapat ya, Bang Bas ya. Iya, Bang di Bas rapat mengambil yang keputusan seperti itu ya. rapat kedua Terakhir, rapat kedua di rumah Rami. Ya udah ketok palu kita pakai nama topeng, Iya. terus pengurusnya siapa-siapa Iya. dan Kan kita memilih waktu itu ya Beben langsung. Nah, Karena kan biar Beben tuh ibaratnya tokoh sentral dari adanya topeng ibaratnya kan. Betul betul. Kalau itu gua amini. Iya, tokoh sentral dan dia juga tokoh sentral yang membawa kita yang di topeng pertama itu masuk ke dalam dunia teater. Jadi itu. Oh iya. Kalau ceritanya kenapa aku ngasih nama topeng, jadi
Nah, mungkin kalau kita kilas balik, waktu zaman-zaman kita teater itu ada komik yang disenangi sama beberapa orang di teater. Jadi nama komiknya itu Topeng Kaca. Aku ingat benar itu pemeran utamanya tuh cewek 2 orang, Maya Kitajima sama Ayumi Himekawa. Nah, gitu lah kalau nggak salah. Itu yang suka baca komik itu aku, Jimmy, Ipong, Budi Kecil, Ican, Boyke sama Beben. Nah, dari situ Kalau aku waktu Tiger itu- Wong. Oh, Tiger Wong sama Pak Sakti. Jadi dari situ nama topeng itu berasal gitu loh. Nah, diamini sama teman-teman jadi. Nah, kalau logonya itu memang Budi Kecil yang bikin. Ya, memang waktu itu kita serahkan semua karena yang lain nulis jelek itu kan apalagi gambar. Jadi kita serahkan ke Budi. Jadi kalau logo topengnya dari awal sampai sekarang tidak berubah, Ibu. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Itu memang Budi yang bikin. Nah, kalau misal dari nama sama logo sih aku pikir sejarahnya cuma sesimpel itu waktu itu. Karena kebenaran banyak yang memang senang sama komik itu, jadi tinggal dihilangin kacanya, kita pakai nama Teater Topeng gitu, sampai sekarang. Tapi kalau nggak salah waktu di rapor itu jadi gontok-gontok langsung. Oh, gontok-gontokan emang. Nggak setuju saya nama topeng. Kenapa Iya, topeng? emang. Muka saya kan sudah topeng. Iya. Emang banyak yang ngasih ide, tapi memang jelek benar gitu. Ada Mukidi teater, nggak mungkin kita pakai nama Mukidi teater kan kacau gitu loh. Tapi kata Bang Odo itu pakai. Odo setuju pasti. Udah waktu itu Bang Odo, mungkin Bang Odo nonton ya Bang Odo di Melawi kan? Iya. Melawi. Jadi Bang Odo juga Oh iya. pendiri teater topeng kan salah satunya. Ini kalau logo memang enggak banyak terjadi perubahan. Cuman memang logo dasar utamanya itu sebetulnya ya yang segitiga itu. Iya, segitiga topeng. Segitiga itu kenapa dipilih segitiga? Karena yang komponen desain dari logo topeng itu sendiri banyak lancip ya kan. Banyak tajam. Itu maksudnya filosofinya bahwa kita tuh topeng bergerak harus tajam. Harus tajam ke depan gitu kan. Jadi kemudian itu ada 2 sisi wajah, ada yang terang dan gelap, di mana kalau ya namanya pementasan kan pasti ada protagonis dengan antagonis ya kan. Kemudian tapi saya juga selipkan di situ keluasan kita. Keluasan itu di talinya, di tali topeng itu. Nah, tali topengnya kan luas. Di mana di situ kita sebetulnya dalam kreasi ya harus luas. Dan itu juga sebagai simbol ikatan bahwa topeng itu sebetulnya satu keluarga yang terikat erat. Itu maksud saya. Iya. Kalau luas ya mungkin aku bisa nambahin ke Budi, waktu itu kita dapat kendala teater yang ada di Kalimantan Barat itu mengkotak-kotakkan, ya kan. Makanya kita milih keluasan itu kan, karena mereka mengkotak-kotakkan. Ini teater modern, ini teater memang teater untuk yang tradisional gitu kan. Sedangkan kita teater tanpa peta ya, Iya, tanpa peta. Pokok melawak ya. Lucu yang penting melawak ya. Masuk Tapi sana sini. Tapi juga mungkin perlu diluruskan ya, sebetulnya topeng memang banyak komedinya, banyak ngelawaknya. Cuman ada yang bilang kok topeng nggak pernah bawa naskah luar. Itu kita jawab kan? Kita jawab waktu itu kan? Enggak, sekarang harus jawab. Karena ada enggak, maksudnya pada saat itu juga kita jawab. Kita waktu itu kita pernah ngangkat naskah yang naskah saduran memang. Terjemahan dari luar, Dokter Gadungan ya kalau nggak salah si Bas yang main, ya kan? Kita itu pernah bawa Molière. Dokter Double tuh aku yang mengadaptasi, yang main Budi sama Solihin. Dokternya Budi, Pak Geronya itu Solihin. Dengan karakter yang sehari-hari itu serombak. Kalau Solihin biasa main yang lincah atau apa, kita kasih peran yang dia berwibawa. Budi yang biasa main tuh yang keras, kita kasih tokoh yang harus bisa kocak. Pada intinya jadi itu tukar gitu. Pada intinya itu Dokter Gadungan itu kan naskah luar, Molière, Prancis. Dokter Gadungan, mentang-mentang dari New York itu Molière juga. Apalagi
Ontosoro siapa? Bunga. Dari- Pramudia, Anantatur, apalagi Nimrod Iya, yang satu. Raja Nimrod. Raja Nimrod pernah. Ya, jadi kalau ada kawan-kawan di luar itu yang beranggapan bahwa Topeng hanya mampu Mainkan parodi. memainkan naskahnya sendiri, ya kan? Itu sebetulnya. Tapi ada naskah yang fenomenal tuh. Apa? Mission Impossible. lupa. Mission Impossible. Kan karya Bang En waktu itu. Oh iya. Lupa. Kayaknya banyak karya. Cuman kita aja nggak nyebutkan gitu loh. Nggak, kita- Kau lah yang menyebutkan. Ada Kayaknya tak? Beauty the Beast juga aku pernah nulis itu. Nah, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sama apa satu lagi yang punya anak-anak itu? Terus si Bas juga Boneka pernah. India. Boneka India. Dan anak kan ya. Si Bas dulu main dia nulis di apa? Nulis naskah boneka India, kemudian Iya, ya, Bud. Tapi dapur-dapur. ngerasain nggak sih, Bud? Kalau aku, pada saat zaman-zaman itu ide tuh bukan lagi ngalir, seliweran udah gitu. Ya. Maksudnya mau bikin satu naskah tuh enteng gitu loh. Tapi begitu pas waktu sekarang kalian minta bang nulis lah, bang nulis lah, terutama yang junior kan, itu dipaksa juga ada nyinggap, nggak ada gitu idenya. Itu karena sudah menikah. Enggak. Karena dia terlalu banyak ngitung kali, Bu. Enggak. Dia terlalu banyak berhubungan dengan angka. Kan orang kaya biar gitu kan dia. Masuk Tidak akal. lah gitu. Amin. Karena kan Amin. naskah itu kan kita berimajinasi. Iya. Sudah kan imajinasi yang dulu dibuat sudah tercapai mungkin. Jadi tidak ada imajinasi lain. Masuk akal. Tapi Tercapai. kalau ya, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang karena kesempatan kali ini pada sibuk semua. Bang En mau main golf, Bang Budi mau les gitar, Bang Bas itu dia mau main bowling. Main bowling di mana di Puncak? Core. Kita ketemu lagi ya sejarah teater topeng selanjutnya. Yeay.